tentu juga ya, kadang-kadang suka dapat 50, kadang 100, nggak tentu juga sih harga. Kalau buat sekarang kayaknya nggak cukup lah, buat kita doang makan habis, keluarga belum dapat. Transportasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Dari roda kayu pertama hingga kendaraan berbasis kecerdasan buatan, semua memiliki satu tujuan: membawa manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dulu kita hanya mengenal moda transportasi konvensional, angkot yang ngetem di pinggir jalan, taksi yang harus ditelepon, ojek pangkalan yang mangkal di tikungan jalan. Kini dunia telah berubah. Teknologi digital menghadirkan layanan transportasi online yang menawarkan kecepatan, kepraktisan, dan efisiensi. Namun, perubahan bukan hanya soal kemudahan, ia juga membawa tantangan bagi pengemudi, pengguna, dan bahkan pembuat kebijakan. Mari kita menelusuri dua dunia yang kini berjalan di satu jalan: evolusi transportasi offline dan online. Halo semuanya, selamat datang di dokumenter Dua Dunia Satu Tujuan, Evolusi Transportasi Offline dan Online. Hari ini saya berada di salah satu pusat mobilitas terbesar, yaitu Stasiun Juanda, tempat di mana dunia offline dan online saling bertemu dalam satu ritme perjalanan. Stasiun bukan hanya sekedar tempat berangkat dan tiba, tapi sudah berubah jadi ekosistem yang menghubungkan kebutuhan offline seperti perjalanan fisik dengan kemudahan online yang serba cepat dan praktis. Nama saya Pak Itang. Kalau banyak kan saya biasa mangkal di sini. Di sini tuh melayani pegawai-pegawai yang ke kantor aja gitu. Kalau lagi rame itu ya bangsa 7 kali tarikan ya kan. Kalau sepi mah kadang-kadang ya di bawah 5 lah, 5 kali gitu. Nggak tentu. Cuman kalau ini kita persaingan aja sama online itu. Kita juga berharap penghasilan kita itu bisa meningkat kayak seperti sebelum ada online gitu kan. Pendapatan kita lumayan loh gitu. Kalau sekarang ya sekitar 50% menurun gitu. Nah, jadi harapannya ya tolong diperhatikan lah buat pemerintah gitu. Gimana caranya? Ya nggak tentu juga ya, kadang-kadang suka dapat 50, kadang 100, nggak tentu juga sih harga. Kalau ojek online itu kan motornya kan mesti yang bagus, yang baru-baru, nggak bisa motor lama. Kalau motor lama nggak bisa, kayak bensin 2000 ke atas, 2010 ke atas itu jauh deh. Ini kan bisa dapat 200, 300, orang jauh. Oh jauh gitu ya Oh Pak, iya, iya. jauh menurun. Kalau buat sekarang kayaknya nggak cukup lah. Nggak cukup ya Pak? Cukup buat kita doang makan habis, keluarga belum dapat. Nah, untuk jaraknya itu ya tergantung 10.000 kali mungkin 10.000, 15.000, 20, tergantung jauh dekat nih. Enggak, kita pasti kita penumpangnya suka baik, kelebihin. Dunia transportasi kini terbagi menjadi dua sistem yang berjalan berdampingan. Sistem konvensional yang mengandalkan kehadiran fisik di jalanan, dan sistem digital yang digerakkan oleh perangkat lunak. Perbedaan ini tidak hanya soal cara memesan kendaraan, ini soal ekosistem. Transportasi offline beroperasi dengan hubungan personal, pengemudi mengenal penumpangnya, harga bisa dinegosiasikan, waktu menunggu tidak menentu. Sebaliknya, transportasi online berjalan lewat algoritma. Harga ditentukan otomatis, rute dihitung dengan presisi, dan interaksi terjadi lewat layar.
Namun, apakah sistem digital ini selalu lebih unggul atau justru membuat hubungan manusia menjadi lebih dingin dan mekanis? Offline, online sama. Kalau online aku Grab bisa, Gojek bisa. Dia antara dua deh, Maxim bisa. Iya. Kalau offline paling jarang sih. Kalau kereta kan, aku kan rumahnya di Citayam ya. Dari Citayam ke sini 4.000 setiap hari tuh. Kalau busway jarang-jarang kan, angkot paling berapa sih? Nggak ngelihat tarifnya sih. Aku biasanya kalau dari komuter lain ya ke kantor pakai ojek sini paling udah dipatokin mahal sih 10.000 paling. Kalau KRL kan setiap hari ya kan, karena saya rumahnya di Bogor. Terus paling ya Gojek, bike gitu kan. Dari perspektif transportasi offline, bahwa pendapatan mereka menurun setelah datangnya transportasi online. Lalu, bagaimana perspektif transportasi online? Saya narik Gojek itu dari tahun 2015. Itu bisa sehari kan mungkin kan ya kalau itu beda-beda ya. Karena kan mungkin ada masa-masa yang hitungannya kan ada yang orderannya gampang, ada orang susah gitu kan. Paling enggak untuk sekarang ini paling enggak mentok-mentoknya bisa 20 orderan atau misalkan paling banyak 24 jam setengah 6 pagi, kadang-kadang suka sampai jam 10 malam. Tapi ada rehatnya juga, istirahatnya gitu kan. Saya sih mana sih hitungannya sih dari dulu memang opang ya, cek pangkalan. Berubah jadi online. Iya. Sejak keluarnya aplikasi ini Jadi kan kita harus ngikutin harus arus zaman. teknologi ya kasarnya. Jadi kalau kita pertahanin di ojek pangkalan ya kita akan ketinggalan zaman juga. Mau nggak mau, jadi kita yang bodoh masuk ke yang online gitu kan, ada sisi pinter lah gitu kan. Oke. Kalau untuk hari-hari sebenarnya sih nggak terlalu ya, karena untuk saat ini ya. Kalau mungkin kalau pertama-tama kali booming mungkin lebih, karena booming itu pertama kali kan orang sehari aja bisa dapat 2 juta atau 3 juta. Kalau sekarang ini kan susah. GoPay aja itu paling bagus kasarnya gitu. Lari ya untuk saat ini loh. Ya dibilang THR ini bukan THR ya Pak. Hitungannya udah bonus hari raya. Jadi hitungan bonus kan jadi apa ya, bisa dibilang tuh dadakan ya. Kalau THR kan ada nominalnya kan. Kalau BR ini ada nominalnya juga. Cuma kategorinya itu ada yang sifatnya kategori driver tuh beda-beda. Ada yang paling kecil dapat 50. Kalau saya kemarin dapat 100 karena masuknya mitra andalan. Gitu. Jadi hitungannya sih nggak sesuai juga sih Mbak sama kerja keras kita juga di lapangan. Karena kan kita nggak tahu nih apapun yang di lapangan itu kan kita tentang apa gitu kan, dengan hasil yang 1 tahun di cuma kasih 100.000 kan itu nggak layak itu. Nggak layak juga. Kalau mau samain, misal kalau mau 300 semua rata driver sama gitu. Tiap bulannya kita harus nggak dipotong juga. Dari kayak kita bikin BPJS atau apa, asuransi cuma dari kita untuk kita juga sih semuanya itu asuransi. Ya kalau buat saya mungkin mudah-mudahan sih pemimpin yang sekarang ini bisa membuat masyarakat nyaman dengan penghasilan yang mungkin kita dapeti gitu kan. Jadi adil gitu ya Pak. Adil gitu. Jadi hasil yang mungkin tenaga kita dikeluarkan sesuai dengan upahnya gitu kan. Jadi jangan ibaratnya kita punya angka 30% ini buat driver, 7% buat ke atas. Itu janganlah gitu. Dan kasihan. Kita kerja di lapangan, hujanan, panasan, dan kayak artinya kendaraan yang namanya sifatnya harus ada kendala gitu kan. Itu dari mana uangnya? Iya. Kalau memang pas ada dana ya, kalau kagak ada, berarti kita stop dulu berarti kan. Oke, kenalkan nama saya Irsyad Fadil dari Proditio. Saya Adam dari Sio 1. Saya Ilyasa dari Sio 1 juga. Vida. Milzam dari Tero 1 Angkatan 24. Saya Imam Nafi, Tero 1 Angkatan 24. Perkenalkan saya Zahra. Ya. Anggi. Oke, baik. Izin menjawab, untuk saya sendiri, saya lebih sering menggunakan transportasi online dibandingkan dengan offline. Karena menurut saya, mungkin ya, transportasi online itu jauh lebih fleksibel dibandingkan transportasi offline.
Kalau saya sendiri lebih sering menggunakan transportasi online. Saya sendiri lebih ke offline, pakai bajai, pakai ojek, karena saya deket juga sama pangkalan ojek. Lebih ke online sih karena lebih praktis juga lebih cepat. Kalau saya biasanya naik kereta dan TJ. Saya lebih prefer sering pakai online sih, kendaraan online. Offline. Pertama terus nyambung naik KRL, kemudian Transjakarta. Online lah. Pertama, jarak saya jauh. Yang kedua itu lebih cepat. Karena kita tahu ya kalau masuk kantor itu harus pagi, berburu karena saya naik kereta lanjut dengan transportasi online karena lebih cepat. Pertama karena lebih cepat, kedua karena lebih murah, banyak promo dong pastinya ya nggak sih? Goceng ke stasiun kadang seperti itu. Jadi saya menggunakan transportasi online karena lebih murah dan lebih cepat. Ya mungkin kalah saing ya bisa dibilang karena karena kita semakin canggih tuh dengan adanya teknologi mungkin ya lebih banyak juga orang yang ingin lebih praktis dan fleksibel menggunakan kendaraan online dibandingkan offline. Kalau menurut saya transportasi offline itu tetap bisa berjalan, cuman nggak bisa bersaing secara online seperti halnya kayak Gojek ataupun Grab yang lebih memadai. Dan aplikasi ojek kayak online itu lebih fleksibel, bisa jemput kita di mana aja. Transportasi offline tuh jadi makin peminatnya makin dikit karena kalah cepat aja gitu sama transportasi online gitu. Untuk offline kan kebiasaannya tuh ada ojek pangkalan ya. Untuk mungkin menurut saya ya mau nggak mau ojek pangkalan itu harus mengikuti zaman sih. Kalau menurut saya sih bakal kurang laku ya karena kan zaman-zaman sekarang itu pasti lebih prepare ke online aplikasi daripada offline yang biasanya tuh mangkalnya nggak jelas terus juga kita nggak tahu tarifnya juga. Terus biasanya tuh yang offline tuh suka matok harga lebih mahal daripada online gitu aja sih. Oke, pandangan saya terhadap transportasi offline sekarang itu agak kurang diminati masyarakat ya karena beberapa faktor. Pertama pastinya pelayanan dan juga tarif karena kita tahu ya banyak kasus tukang-tukang ojek pangkalan juga angkot-angkot yang konvensional mereka karena sepi pengunjung, sepi pelanggan jadi mereka biasanya getok harga. Padahal kalau kita bandingkan dengan transportasi online jaraknya itu tidak semahal transportasi offline. Jadi itulah kenapa ya orang-orang lebih memilih menggunakan transportasi online ketimbang offline karena pelayanannya kurang dan juga harganya yang lumayan mahal. Mungkin sedikit saran kalau dari saya sendiri sebaiknya ditingkatkan lagi kualitas kenyamanannya mungkin dari segi pelayanannya juga ditingkatkan lalu kebersihannya mungkin dan ya mungkin bisa berkolaborasi kalau kalau bisa sih ya menggunakan mungkin bisa juga dengan adanya aplikasi mungkin atau apa gitu. Mungkin bisa dikerjasamakan dengan mitra ojek online seperti mencoba daftar-daftar di Gojek atau di Shopee Food Express atau di Grab dan lain-lain untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan di sampingan kerjaan mereka. Menurut saya mereka harus lebih ini lagi sih kan banyak yang offline tuh yang kurang jujur. Menurut saya dia tuh harus lebih jujur lagi dalam kayak ngasih tahu tarif mereka terus apalagi ya Jangan seenaknya matok harga. Iya jangan seenaknya matok harga itu aja sih. Oke, mungkin sama seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya, pelayanannya ditingkatkan dan harganya juga kalau bisa bersaing. Kalau misalkan pelanggan atau customer itu jaraknya sekitar 5 kilo atau 7 kilo, kalau bisa lebih mahal sedikit 3.000, 2.000 tidak apa-apa, tapi jangan getok terlalu mahal. Mungkin di situ jadi harga bisa bersaing dan juga pelayanan ditingkatkan, ngomongnya ramah dan tidak marah-marah gitu. Pokoknya lebih ke pelayanan dan tingkatkan juga harganya agar bersaing. Ya, tentu saja masih worth it. Karena mungkin walaupun kita ada online-nya, tapi kita
juga kadang membutuhkan transportasi mode offline di waktu-waktu tertentu. Semisal kayak kita lagi buru-buru atau kita mencari Gojek cuman itunya Sinyalnya nggak ada. sinyalnya nggak ada dan mungkin lagi nggak ada sibuk, paketan. ya nggak ada paketan dan juga ininya lagi rame gitu. Jadi susah mendapatkan kita di waktu-waktu tertentu saja. Kalau menurut saya masih worth it aja sih. Cuman balik lagi gimana kita membutuhkannya. Kalau menurut saya semakin majunya teknologi ini membuat sesuatu yang offline dan tidak digitalisasi ini akan sedikit kesulitan. Mungkin untuk pangkalan ojek yang tidak menggunakan internet akan lebih kesulitan dibandingkan dengan ojek yang terdigitalisasi. Masih sih, apalagi kalau misalkan tiba-tiba kayak apa sih kuota kita habis nih, jadi kita ya udah jadinya yang offline aja lah gitu. Jadi masih worth it sih menurut saya. Menurut saya untuk transportasi offline sendiri masih worth it aja sih, karena kan nggak semuanya kalangan masyarakat itu ngerti online ya. Misalkan udah kayak ibu-ibu atau bapak-bapak yang kurang mengerti online, jadi menurut saya sangat membantu sih untuk masih adanya transportasi offline. Kalau buat ini ya, kalau buat ibu-ibu yang dari pasar mungkin yang Masih belum worth it. ngerti-ngerti Iya. online mungkin worth it ya. Cuman buat anak-anak Gen Z kayak kita ini kayaknya udah jarang banget pakai offline, jadi lebih ke online gitu. Masih worth it sih bagi sebagian kalangan, misalkan kayak ibu-ibu pergi ke pasar atau ibu-ibu mengantar anaknya sekolah, itu masih worth it. Banyak kita lihat ya, banyak ibu-ibu yang kurang melek digital, bingung cara make pesan Gojek, pesan Grab, itu mereka lebih memilih pakai ojek konvensional atau biar gampang mereka naik angkot. Ya ngaruh. Menurut saya regulasi pemerintah sendiri itu mungkin dari kenaikan subsidi itu mempengaruhi juga, karena naiknya harga BBM mungkin ya bisa menaikkan juga tarif kendaraan offline itu tersebut gitu. Kalau menurut saya sendiri itu sangat ngaruh ya, misalnya dari kenaikan BBM. Nah itu sangat berpengaruh kepada pengemudi-pengemudi Gojeknya. Misalkan harga BBM naik, otomatis dia lebih sering menggunakan BBM-nya lebih boros gitu. Jadi ngaruh. Karena menurut saya ngaruh ya, karena kan sekarang dolar udah naik ya, Iya, otomatis rupiah juga naik, terus bahan baku yang ada tuh juga lebih naik juga kan. Kebijakan pemerintah itu kayaknya nggak terlalu ya yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya tarif transportasi, itu lebih kan nilai mata uang rupiah, karena kan kita tahu ya nilai mata uang rupiah itu berpengaruh kepada inflasi. Kalau inflasi kita terus-terusan inflasi, otomatis segala barang-barang juga bakalan tinggi. Yang dulunya goceng ke stasiun sekarang jadi 7.000 ke stasiun, nanti pasti lama-lama kalau kita akan inflasi terus pasti bakalan 9.000 ke stasiun. Kalau dulu jarak terdekat bisa 10.000, kalau sekarang kayaknya nggak bisa deh. Ya mungkin bisa dibuat kebijakan sendiri, membuat regulasinya, terus juga menurut saya untuk tarifnya harus transparan aja gitu. Kalau bisa sih pemerintah harus lebih adil ya antara transportasi yang offline sama yang online gitu. Jadi harus kayak lebih adil aja sih. Cukup bagus ya, kayak misalnya transportasi umum tuh kayak TJ ya. Iya. TJ, terus kayak kereta umum itu sangat mempermudah banget kayak orang-orang pekerja. Sekarang lebih kayak mahasiswa juga pakai TJ kan, itu benar-benar mempermudah sih menurut saya. Karena jaraknya kemana-mana dan tarifnya juga murah. Iya betul. Kalau untuk mengatur regulasi dari pemerintah itu sepertinya pemerintah menyerahkan kepada penyedia layanannya ya. Yang penting pemerintah selalu ada untuk rakyat pastinya, dan jika nanti ada, kita tahu ya kalau misalkan tarif antara ketidakperpihakan antara customer, pembagian nominal antara driver dengan customer itu biasanya timpang, itu biasanya pasti nanti driver ojek online pasti bakalan demo. Tapi menurut Miss Anggi itu pemerintah udah cukup hadir sih untuk mengatur kebijakan dalam transportasi di Indonesia.
Udah sih, apalagi kayak kan ojol-ojol itu kan apa namanya, biasanya orang-orang jadi ojol itu buat mencari nafkah gitu kan buat keluarganya, jadi kayak udah membantu aja sih walaupun kayak sedikit-sedikit pemasukannya gitu. Yang saya lihat sih udah membantu banyak ya. Kadang yang warganya itu yang jauh dari akses jalan tuh, yang yang mungkin harus jalan berapa ratus meter untuk ke jalan raya tuh kan, kadang mungkin dia nggak punya transportasi. Nah, itu sangat berguna banget tuh untuk ojek online. Jadi si pengemudinya datang ke kita ini. Menurut saya udah lumayan membantu ya, cuman ya kayak sekarang tuh ya buat apa sih, kayak masuk ke ojol zaman sekarang tuh agak susah kan. Kadang kan kalau kata teman saya tuh bahkan mereka tuh pakai apa sih, orang dalam buat masuk ke aplikasi ojol. Jadi menurut saya membantu tapi kurangin orang dalam sih. Jelas udah ya, karena kan dengan infrastruktur kita yang sudah makin bagus, jalanannya juga sudah makin banyak yang sudah diperbarui, pastinya bakalan meningkatkan taraf ekonomi tidak hanya para ojek online maupun ojek offline juga. Bagi misalnya juga kayaknya untuk semua kalangan ya, infrastruktur bagus, pembangunan infrastruktur yang baik juga itu mendukung ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita itu makin meningkat. Oke, harapan saya untuk kedua moda transportasi itu, offline maupun online, menurut saya harus bisa saling membantu, bukan malah menjadi saingan gitu. Nah, dengan adanya mode transportasi apapun, mau entah itu online ataupun offline, itu harusnya bisa sama-sama untuk membantu dan memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi. Jadi menurut saya bisa berkolaborasi, meningkatkan, jangan saling menjatuhkan, karena tujuannya yaitu untuk memudahkan masyarakat sekitar. Itu saja sih. Harapan kedepannya semoga transportasi online, misalnya kayak ojek online ataupun Grab, Gojek, bisa lebih meluas lagi dan mempermudah para penggunanya. Terus untuk transportasi offline, pemerintah bisa mengintegrasikan keseluruhannya, bisa membuka lapangan kerja supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Harapannya sih ya kayak antara transportasi offline sama online itu kayak bisa sama-sama maju ya gitu. Terus kayak nggak ada lah yang kayak bersaing-saing, karena kan kadang di stasiun ya, misalkan kita mesen online nih, biasanya kayak yang ojek online itu kayak disuruh ke sana gitu, sama yang ojek offline-nya gitu kayak disuruh minggir gitu loh, jangan di sini, ini wilayah yang offline gitu. Jadi kalau bisa tuh jangan bersaing gitu lah. Harapan saya sih untuk kedepannya transportasi di Indonesia ya lebih merata aja sih, maupun baik offline maupun offline, dan pendapatannya pun disesuaikan dengan kinerja transportasi tersebut. Harapan saya lebih dikembangkan lagi, apalagi kan sekarang rutenya udah banyak yang di Jakarta atau di daerah-daerah lain, terus dikembangin juga, terus di daerah-daerah yang belum ada tuh harusnya dikembangin lagi. Online dan offline, oke, biar terus berkembang barengan gitu ya. Yang offline balik lagi ke statement awal, harganya jangan tinggi-tinggi, pelayanannya ditingkatkan. Terus kalau yang online, harganya jangan mahal-mahal dan banyakin promo, dan udah sih kayaknya itu aja. Kalau online nggak ada komen apa-apa, karena sejauh ini memakai transportasi online itu cukup memuaskan. Dua dunia yang dulu terpisah kini harus berjalan bersama dalam satu jalan. Jalan yang tidak selalu mulus tetapi memiliki banyak makna. Digitalisasi membawa kita pada kecepatan, tetapi juga menantang kita untuk menjaga nilai kemanusiaan. Tantangan masih banyak, tapi dengan keberanian beradaptasi dan kebijakan yang bijak, masa depan transportasi bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang keberlanjutan dan keadilan. Terima kasih telah bersama kami menelusuri perjalanan ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan mengedukasi. Bye-bye.
Kiu cewek. Cie, kiu cewek. Iya. Transportasi umum. Ini saya susah. Laper banget. Tet. Gimana rasanya ditolak untuk wawancara? Gimana itu? Tolong yang ingin sponsorship di sini nomornya ya. Media partner tolong kasih kita konsumsi, kita kekurangan makanan. Iya, aku pada pengguna Gojek. Iya. Sama Pak Fajar boleh nggak kalau kita yang pengguna Gojeknya? Ininya apa? Dari Aku bintitan guys. Untuk harapan kedepannya semoga bisa dipermudah aja jalannya.